Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel RG Mekanik Asalan. Oke, kali ini teman-teman saya akan membahas sebuah produk table saw ya, atau tepatnya mini table saw. Yang mana produk ini atau brand keluaran dari Rio ya, teman-teman. Kenapa saya membeli table saw merek Rio ini? Satu, yang pertama alasannya adalah karena konsumsi dayanya ya, teman-teman. Kebetulan di rumah saya ini daya listriknya hanya 1300 watt. Jadi saya mencari kemarin produk table saw yang mana minim daya ya. Dan ditemukanlah ini Rio ya, RTS 8 dengan konsumsi daya 500 sampai 600 watt saja. Jadi saya putuskan untuk membeli produk ini. Oke, teman-teman, untuk video saat unboxing dari kardus dan perakitannya ada di video yang lainnya ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube saya untuk perakitan Rio ini ya, table saw Rio ini. Karena untuk asli bawaan unitnya ini tidak ada mejanya ini ya, teman-teman. Karena meja ini adalah meja tambahan saja. Saya buat supaya bidang tablenya ini bisa lebih lebar ya, sehingga bisa memasukkan kayu yang lebih lebar lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan ikuti untuk review selanjutnya, yaitu tentang build quality dan kualitas atau fitur-fitur yang terdapat pada unit Rio ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, yang pertama akan kita review dulu ya. Mungkin yang pertama dari kelengkapan pada saat saya beli di awal ya, atau dari dalam kardusnya. Yang pertama kita dapat ini nih, pen ini ya. Ini pen ini sekaligus sama locknya ini. Pen ini adalah fungsinya sebagai ini ya, teman-teman, sebagai saat kita guidance saat dorong material atau kayu yang dipotong. Dan di sini ada sekaligus meterannya ya, ukurannya untuk berapa sih lebar yang mau kita potong atau kita belah ya, untuk ukuran kayunya. Kemudian juga ini ada guidance. Nah, ini nanti bisa dipasang untuk memotong sudut ya, memotong sudut. Nanti ini dibalik, yang ini di belah sini ya, di posisinya nanti kita coba. Oke, kemudian kita dapat ini blade guard ya. Blade guard ini ya tentunya safety ya, supaya bersihkan debu atau apa tidak mengarah pada kita. Nah, ini sudah satu set ya, blade guard. Dan ini ada zero clearance ya, untuk celahnya supaya benar-benar presisi. Dan ini kenapa agak lebar ya, karena ini nanti si mata pisau gergajinya ini juga bisa miring ya, di kemiringan 45 derajat maksimalnya ya. Oke, teman-teman, ini ada wrapping nutnya juga. Kemudian ada sepasang kunci ya, teman-teman, kunci untuk memasang mata pisau ini, mata gergaji, dan mengencangkan ini blade guardnya. Oke, kemudian kita dapat ring ya, ring reducer dari 20 mm ke 16 mm. Berarti ini untuk mata pisaunya ini bisa pakai mata pisau lain ya, yang lebih besar secara diameter asnya, tetapi nanti kita pasang ringnya ini, karena ini yang untuk yang bawaannya adalah 16 mm ya, teman-teman. Kemudian kita dapat buku panduannya ya, buku manualnya, dan kartu garansi tentunya. Oke, teman-teman, itu. Kemudian untuk wood quality ya, teman-teman. Untuk wood quality dari blade guardnya ini terbuat dari plastik ABS ya, teman-teman. Untuk material sedang-sedang saja ya, teman-teman. Tidak juga jelek ya, tidak juga premium ya. Tentunya ini kan harganya juga ya terjangkau ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk material tablenya ini dari plat ya, teman-teman. Plat yang sangat kokoh sih kalau ininya, tablenya plat yang sangat bagus. Untuk wrapping nutnya ini dari aluminium ya, aluminium. Untuk lock-locknya ini dari plastik. Untuk guidance ini, guide-nya juga dari plastik ABS ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan menemukan spesifikasi ya, spesifikasi dari unit ini. Oke, yang pertama untuk voltage di 220 volt dengan gelombang 50 Hz ya. Kemudian input powernya di 600 watt. Ini nanti kita uji ya, teman-teman, apakah betul di 600 watt
atau bahkan kurang. Kemudian untuk speed saat no beban atau speed saat tidak ada beban, di angka 2950 per menit, artinya di bawah 3000 kurang 50 ya. Nanti akan kita buktikan. Kemudian table size-nya 500 kali 535 mm. Ini ya. Karena ini sampai sini aja sebenarnya. Panjangnya ke sana, ini lebarnya. Jadi hasilnya tidak ada mejanya ya. Ini buatan saya sendiri. Oke, kemudian untuk kedalaman pemotongan ya. Ini di 45 mm ya teman-teman. Karena ini memakai mata pisau yang ukuran 8 in ya teman-teman. Untuk mata pisau yang ukuran 8 in, ini bawaan Rio sendiri ya, bawaan dari unitnya. Ini jumlah titnya yang bawaannya 24 tit ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman pengen menghasilkan potongan kayu yang lebih halus, tentunya diganti saja ininya, mata pisaunya atau blade-nya ini dengan yang bisa yang 40 tit atau 60 tit atau bahkan ada yang 80 tit ya teman-teman. Kalau tidak ada di Rio misalkan ya kita bisa beli di produk lain, karena kita juga sudah dilengkapi dengan ini ya, reducing ringnya. Jadi bisa saja dari produk lain pun. Oke, kemudian ini ada tombol on off. Ini on, ini off ya. Sini ada dinamonya belakang, teman-teman. Nah, ini juga termasuk ini saya yang buat sendiri, karena kalau asli bawaannya sampai sini aja nih. Sampai sini si bawaan unitnya ya. Ini saya buat sendiri karena untuk menyamakan ketinggian kemarin dengan ketinggian meja ini. Kemudian kita dapat ini juga ya. Ini adalah fungsinya untuk nanti saat kita memotong sebagai safety ya teman-teman, didorong pakai ini kayunya. Supaya tangan kita aman ya teman-teman. Kalau sudah pendek kan nanti dikhawatirkan tangannya ke sini, jadi didorongnya pakai ini. Oke teman-teman, ini simpatnya di sini. Oke, kemudian untuk apa ini? Kabel ya. Untuk kualitas kabelnya bagus, cukup solid, cukup kuat. Panjang kabelnya sekitar 2,5 meter ya, 2 meter lebih. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk mengatur sudut pemotongan ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya si mesin ini bisa dimiringkan mata gergaji. Jadi saat kita memotong chamfer ya, kayu berbentuk chamfer atau sudut maksimal di 45 derajat. Oke, coba kita miringkan. Ini ada dua ya. Jadi ini kita kendorkan, yang di belakang juga dikendorkan, baru kita dorong nih. Coba teman-teman lihat, ini bergerak miring. Nah. Nah, ini baru di 40 derajat. Nah, ini 45 derajat sudah. Ya. Jadi ini miring, nanti kayunya potong dari sini, maka hasilnya akan chamfer atau menyudut. Kita luruskan lagi. Coba kita tes hidupkan ya teman-teman. Nih, kalau dites dihidupkan gini. Ini sengaja saya buka blade guide-nya supaya teman-teman bisa melihat. Nanti kalau saat pengoperasian mungkin kan akan kita pasang kembali sebagai safety ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke praktek ya teman-teman untuk pemotongan. Oke teman-teman, kita lanjut untuk tes RPM ya teman-teman. Ini sudah saya pasang reflektor untuk tachometernya ya. Oke. Kita tes. Di 2986. Oke teman-teman, ini cukup bagus sekali. Sementara tadi di spek yang tertulis itu di 2950. Ini tadi kita di 2980-an ya, sekitar segitu, hampir 3000.
Berarti ini apa yang ditulis di spesifikasi sudah sesuai ya, diukur aktual. Cukup bagus sekali ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, coba kita ukur wattnya dulu, kita on kan. Untuk tanpa beban itu di 272 saja ya teman-teman. Ini cukup stabil. Ketika ada beban, ini di angka ya tadi 500 ya, 400, 500 watt saja. Maksimum di 600 watt. Cukup bagus sekali ini. Rendah ya untuk konsumsi daya listriknya. Kita matikan. Oke, kita praktik tes pemotongan ya teman-teman. Dari mesin ini kemarin sudah saya tes juga pemotongan pada saat membuat meja ini ya. Teman-teman, yang pertama kita harus menggunakan tentunya ya sarung tangan ya, untuk safety. Kemudian kita ukur berapa sih kita yang akan kita jaraknya ya. Ini saya coba potong di 10 ya lebar potongannya. Kemudian yang ini juga kita luruskan ya teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes. Nah ini fungsinya nanti saat ini kita dorong gini ya teman-teman, jadi aman. Cukup presisi sekali ya teman-teman, bagus. Oke, kemudian saya akan coba balik ya teman-teman. Ininya untuk mengukur motong sudut. Atau kita belum coba ini ya teman-teman ya, memotong dimiringkan ininya ya. Pas saya coba di 9,5. Kita on. Ini belum 45 derajat. Coba kita miringkan lagi ya teman-teman. Nah, sudah.
kita perhatikan. Cukup presisi sekali ya teman-teman, bagus sekali hasilnya yang 45 derajat. Oke, kita kembalikan lurusan lagi. Mana tombolnya ini ya. Jangan lupa kalau sudah 0 kita kencangkan lagi ya teman-teman. Saya akan nyoba ini ya, kita balik ininya. Katanya sih bisa untuk ukur sudut juga. Ini kita balik. Oke, kita pasang kembali untuk locknya. Kita di 12. Kita kencangkan. Kita tes ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bagus sekali ya, presisi sekali teman-teman. Jadi biasanya ini untuk di kitchen set ya, buat kitchen set. Untung teman-teman, sangat rapi sekali, bagus. Oke teman-teman, untuk praktek. Oke, lanjut kita ke pengukuran suhu. Kita coba tembak di motornya ya. Dingin-dingin aja di angka 34 ya tadi maksimal. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan teman-teman. Yang pertama, unit ini saya pastikan ini bisa digunakan untuk skala rumahan ya teman-teman, atau hobi-hobi ya, industri kecil-kecilan lah teman-teman. Di rumah bisa buat kabinet-kabinet atau semacam kitchen set atau apa, kerajinan-kerajinan. Ini sudah sangat cocok sekali. Kenapa demikian? Karena untuk konsumsi daya wattnya juga cukup rendah ya teman-teman, 500 wattan saja. Bahkan kalau tidak ada beban tadi 400, 500 watt ya teman-teman. Ini sangat cocok sekali untuk listrik di rumahan ya, atau perumahan.
Kemudian yang kedua ya secara build quality-nya teman-teman. Tadi sudah saya sampaikan untuk kualitas mejanya ini cukup bagus ya teman-teman. Terbuat dari plat yang cukup tebal, juga kualitas dari kabelnya bagus. Kualitas dari apa ini? Ada dilengkapi sudah blade guard-nya, ada zero clearance, sudah ada fan, ada guidance untuk kelurusan dan sudut. Sudah cukup bagus lah. Ada juga guidance untuk mendorong kayu ya teman-teman. Ini sudah worth it sekali untuk dibeli buat teman-teman yang juga minim budget ya teman-teman. Karena budgetnya ini harganya ini juga ya di harga 850 ribuan atau sampai 900 ribu lah tergantung toko yang menjual. Jadi ini sudah cocok sekali untuk kegiatan rumahan ya teman-teman. Kemudian dari segi fitur ya teman-teman sudah sangat lengkap sekali. Ya walaupun tetap ada kekurangan ya teman-teman. Dari tadi sudah bisa potong lurus, potong sudut juga bisa di maksimum 45 derajat ya teman-teman. Juga bisa dilengkapi ini dengan fitur ini. Nah, tadi kita bisa motong sudut dengan ininya lurus, tapi ini tetap bisa kita motong sudut dengan fitur guidance railnya ini ya teman-teman. Oke, kemudian dari segi performan ya atau kualitasnya. Dari hasil potongan sudah cukup bagus teman-teman ya, presisi, rata, bagus, halus, dan mungkin itu juga tergantung mata pisaunya teman-teman. Jika nanti teman-teman menginginkan pemotongan yang lebih halus, maka teman-teman ganti saja ini mata pisaunya. Ini kan bawaannya 24 tit ya teman-teman. Coba nanti teman-teman ganti dengan yang 40 tit atau 60 tit bahkan yang 80 tit. Itu akan semakin halus karena jumlah giginya kan celah antara giginya ini semakin sedikit ya, semakin halus jadinya nanti saat pemotongannya. Kemudian untuk RPM ya, RPM unit juga tadi yang tertulis kan 2950, ini aktual tadi kita ukur di angka 2980-an, hampir tembus 3000. Itu artinya berarti ini apa yang spek yang ditulis juga sesuai dengan aktualnya saat kita pengukuran. Untuk suhu juga cukup stabil ya teman-teman, rendah di angka 34-35 derajat saja. Ya karena ini memang peruntukannya juga untuk kerja-kerja ringan ya, bukan untuk memotong tentunya kayu-kayu yang tebal. Karena ini juga secara mata potongnya juga cuma berukuran 8 inci dan maksimum pemotongannya juga 45 mm ya teman-teman. Saat ini kondisi lurus. Jadi kalau untuk kayu-kayu yang mungkin di atas 5 cm ya akan sangat sulit ya teman-teman, karena ya juga untuk blade-nya mata pisaunya gergajinya ini juga cuma 8 inci teman-teman. Tapi worth it lah untuk dibeli teman-teman, mengingat dengan harga yang sangat murah ya hitungannya, karena dibanding merek lain juga cukup tinggi ya harganya untuk sekelas ini. Mungkin masukan dari saya kepada Rio ya teman-teman. Ini yang pertama terkait ini ya, kalau menurut saya nih kekurangannya, saat mesin ini di off kan, jadi lambat untuk berhentinya ini. Nggak tahu kenapa. Apa unit yang saya dapat saja atau rata-rata unit lain seperti itu ya. Jadi saat ini termutar gini, nanti saat itu di off kan, ini tuh lama, jadi nggak langsung berhenti ya teman-teman. Delaynya hampir 40 detikan kemarin saya ukur itu. Ya harapannya mungkin ini bisa masukan kepada Rio ya, supaya lebih safety lagi. Alangkah baiknya kalau dibuatkan atau sistem yang bisa mempercepat berhentinya ini ya saat memang tombol listriknya itu sudah di off kan ya. Kemudian yang kedua, harapannya nih sebagai pembeli pada Rio ya, bisa ditambahkan untuk fitur naik turun ininya ya, blade-nya ini, mata gergajinya ini, karena ini kita tidak bisa turun naik ya teman-teman. Harapannya bisa turun naik, jadi saat kita tidak pakai kan ini mata gergajinya bisa kita turunkan, kalau ini tidak bisa. Untungnya ini masih diberi ini ya, blade guard-nya, jadi ya aman lah. Oke teman-teman, itu mungkin ya reviewnya. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika like, silahkan di subscribe ya teman-teman, dan jika tidak suka juga dibiarkan saja, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.